Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Faris Abdillah, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan teknik parafrase yang berjudul Sukses Susun Penelitian Melalui Teknik Parafrase. Pada materi yang akan saya sampaikan ini akan terdapat beberapa poin pembahasan. Beberapa di antaranya itu pengertian dari parafrase itu sendiri, kemudian yang kedua, sumber-sumber yang boleh kita lakukan kutip atau melakukan kutipan, yang ketiga, teknik-teknik dari parafrase, dan yang terakhir adalah pentingnya melakukan sitasi atau mencantumkan sumber-sumber dari parafrase itu sendiri. Oke, jadi akan saya share screen. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Sosial A, yaitu Ibu Mary Frida yang telah menjelaskan materi terkait dengan teknik parafrase dengan sangat baik dan mudah dipahami. Oke. Sukses susun penelitian melalui teknik parafrase. Pengertian parafrase, secara etimologi, kata parafrase berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara ekspresi tambahan. Jadi etimologi ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul dari suatu kata. Jadi ternyata kata parafrase ini asalnya dari bahasa Yunani yang berarti ekspresi tambahan. Dalam ilmu bahasa sendiri, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, tetapi tidak mengubah makna yang dimilikinya. Jadi parafrase ini kita mengambil sebuah gagasan dari orang lain, kemudian kita rubah kalimatnya, namun tidak mengubah dari maknanya itu sendiri. Dan parafrase ini merupakan cara yang legal atau cara yang sah di dalam dunia akademik untuk meminjam atau menggunakan gagasan dari orang lain. Kemudian sumber-sumber dari internet yang bisa kita kutip. Ternyata selama ini biasanya ya beberapa mahasiswa melakukan kutip dari sumber-sumber internet itu apa saja literatur-literatur ataupun artikel yang ada di internet biasanya dikutip gitu, beberapa tapi nggak seluruhnya. Nah, ternyata sumber-sumber internet itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber-sumber internet yang valid dan sumber-sumber internet yang tidak valid. Sumber-sumber internet yang valid sendiri, yang pertama adalah jurnal, yang pasti ya, kemudian kedua textbook, ketiga buku tahunan, statistik recognized agency. Untuk sumber yang tidak valid yaitu yang pertama Wikipedia, kemudian blog pribadi, dan yang terakhir adalah non-recognized agency. Menarik ya, ternyata di bagian sumber-sumber internet yang tidak valid ini ternyata ada Wikipedia. Padahal kita tahu ya bahwa kita sendiri cukup mudah mendapatkan wawasan baru atau informasi baru dari Wikipedia. Tapi ternyata Wikipedia itu tidak boleh kita kutip di dalam penelitian atau karya-karya ilmiah yang akan kita buat. Kenapa? Karena ternyata Wikipedia ini kredibilitasnya diragukan karena isi artikelnya itu bisa diedit, ya kan? Jadi kita tahu sendiri, kita semua sebagai pengguna internet ini bisa mengedit isi dari artikel yang ada di Wikipedia. Jadi isi dari artikel tersebut diragukan kredibilitasnya karena semua orang bisa merubahnya, begitu. Kemudian teknik parafrase. Teknik parafrase ini ada beberapa, dan saya akan menjelaskan 4 teknik parafrase. Dari yang pertama yaitu merubah dari klausa ke frase. Jadi dari klausa dirubah ke frase. Contohnya yang pertama, setelah Ali belajar kitab, dia tertidur. Setelah Ali belajar kitab, dia tertidur. Ali belajar kitab. Ini merupakan kalimat atau ini merupakan kata klausa karena ada klausa itu merupakan susunan kata dari subjek dan predikat, yaitu Ali dan belajar. Ada alinya, ada belajar. Nah, setelah Ali belajar kitab ini, kita rubah, kita lakukan parafrase menjadi setelah mempelajari kitab, Ali tertidur. Nah, makna dari kalimat ini kan tetap sama. Jadi setelah Ali belajar kitab, dia tertidur.
setelah mempelajari kitab, Ali tertidur. Keduanya memiliki makna yang sama, tapi disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Dan seperti inilah parafrase yang diperbolehkan dalam dunia akademik. Kemudian teknik yang kedua yaitu merubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh yang pertama yaitu Saleh berkata, saya siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Ini merupakan kalimat langsung, jelas ya, ada tanda kutipnya. Saleh berkata, tanda kutip, tanda petik, saya siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Kemudian setelah dilakukan parafrase, menjadi Saleh berkata bahwa dia siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Jelas ya, dari kalimat yang asalnya langsung, yaitu Saleh berkata saya siap, menjadi Saleh berkata bahwa dia siap, menjadi kalimat yang tidak langsung. Coba diperhatikan bahwa kedua kalimat tersebut memiliki pengertian yang sama, makna yang sama, akan tetapi disampaikan dengan penulisan yang berbeda. Dan inilah parafrase. Kemudian yang ketiga, merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama itu Rahman akan melamar Fatimah setelah wisuda akhir tahun. Kalimat aktif ya. Jadi Rahman akan melamar Fatimah setelah wisuda akhir tahun. Kemudian dirubah menjadi kalimat pasif. Setelah wisuda akhir tahun, Fatimah akan dilamar oleh Rahman. Nah, dari melamar, Rahman melamar Fatimah menjadi Fatimah akan dilamar oleh Rahman. Jelas ya, dari kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif. Dan keduanya memiliki lagi-lagi makna yang sama. Kemudian teknik yang keempat dalam melakukan parafrase yaitu merubah sinonim. Dari Hasan merasa nyaman dengan istrinya menjadi Hasan merasa bahagia dengan istrinya. Jadi merasa nyaman dengan istrinya dan merasa bahagia dengan istrinya ini memiliki kesamaan makna yang sama, hanya perubahan kata nyaman dan bahagia yang keduanya merupakan sinonim. Kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari tentang teknik-teknik dalam melakukan parafrase, ternyata ketika kita telah selesai melakukan parafrase, kita harus tetap mencantumkan referensi atau sumber yang kita gunakan, yaitu melakukan sitasi. Jadi tidak boleh setelah kita mendapatkan sebuah gagasan dari sebuah literatur, kemudian kita tidak kita lakukan parafrase dan selanjutnya kita tidak mengutip atau tidak mencantumkan referensi atau sumber dari mana gagasan itu kita peroleh. Alasannya kenapa kita harus melakukan pencantuman referensi atau sumber? Karena alasan yang pertama tujuannya yaitu menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindarkan plagiarisme. Jadi kita harus menjunjung tinggi nih kejujuran intelektual dan menghindari plagiarisme. Kemudian yang kedua, menandai karya dan gagasan sebelumnya terhadap sumber yang tepat. Ini jelas ya pasti. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan rujukan mendukung argumen penulis. Nah, dengan adanya kita melakukan citasi atau mencantumkan referensi atau sumber yang kita kutip tersebut, pembaca itu bisa menentukan secara independen apakah bahan rujukan itu mendukung argumen penulis. Coba kita posisikan diri kita bukan sebagai orang yang membaca, bukan sebagai penulisnya, tapi kita sebagai orang yang membaca sebuah jurnal atau karya ilmiah. Ketika kita melihat sebuah jurnal atau karya ilmiah di Google misalnya, ada sebuah jurnal atau karya ilmiah yang kita lihat, kemudian di bagian bawahnya ada daftar pustaka, dan di situ tertulis si penulis itu rujukannya dari mana aja, sumber-sumber referensinya dari mana aja. Setelah kita mengetahui, pastikan kita bisa menentukan secara independen apakah bahan rujukan itu mendukung argumen si penulis itu atau tidak kan. Jadi kita bisa memiliki penilaian tersendiri. Oh, ternyata jurnal ini mengutip dari buku A atau buku B dan sebagainya. Akhirnya kita bisa menentukan secara independen apakah bahan rujukan itu mendukung argumen dari penulis. Dan masih berkaitan di poin keempat, yaitu membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas bahan yang digunakan oleh penulis.
lagi-lagi kita posisikan diri kita sebagai seorang pembaca. Bayangkan ketika kita menemukan sebuah artikel atau karya ilmiah dan jurnal, kita akan terbantu untuk mengukur kekuatan dan validitas bahan yang digunakan oleh penulis tersebut ketika penulis tersebut mencantumkan referensi atau sumber yang digunakan. Begitu. Jadi pencantuman referensi atau sumber ini sangat perlu, utamanya untuk menghindari dari plagiarisme. Dan sekedar informasi bahwa plagiasi ini bukan hanya plagiasi dari gagasan-gagasan milik orang lain, tetapi ternyata ada yang namanya self-plagiarism. Jadi, memplagiasi jurnal milik sendiri. Jadi, misalnya saya pernah menerbitkan sebuah jurnal dengan judul A pada beberapa tahun yang lalu, misalkan 5 tahun yang lalu, kemudian di tahun ini saya ingin membuat jurnal baru dengan judul B, yang tema dari artikel tersebut kurang lebih memiliki korelasi terhadap jurnal A yang saya terbitkan pada 5 tahun yang lalu. Kemudian saya mengutip dari jurnal yang ada di jurnal A saya yang telah terbit 5 tahun lalu, tanpa menuliskan dari mana saya mendapatkan gagasan tersebut. Padahal itu milik saya sendiri, tapi saya kutip ulang dari jurnal yang lalu. Itu bisa termasuk ke dalam plagiasi yang termasuk kategori self-plagiarism atau memplagiasi karya milik sendiri. Itu tidak boleh. Jadi, mencantumkan referensi atau sumber itu sangat amat penting. Adapun contohnya sendiri, di beberapa negara, bahkan di Indonesia sendiri juga terjadi beberapa kali kasus, misalnya rektor yang dicabut atau diturunkan dari jabatan rektornya karena terbukti di dalam penelitiannya ada unsur plagiasi. Akhirnya diturunkan jabatannya dari rektor. Kemudian ada dosen-dosen yang melakukan plagiasi sehingga dicopot gelar doktornya dan sebagainya. Itu beberapa kali terjadi di Indonesia dan bisa dilihat di beberapa portal-portal berita atau media online yang ada di Google. Boleh nanti teman-teman cek, di situ ada beberapa universitas yang memiliki kasus tersebut, yaitu dosen-dosennya ataupun rektornya maupun pejabat struktural lainnya yang ada di universitas tersebut terkena kasus plagiasi karena penelitiannya atau disertasinya atau karya-karya ilmiahnya terbukti melakukan plagiasi. Di luar negeri sendiri juga ada Perdana Menteri, bahkan Presiden yang mundur dari jabatannya karena terbukti dalam penelitiannya tersebut melakukan plagiasi. Jadi plagiasi ini menurut beberapa ahli disebut sebagai kejahatan terbesar dalam dunia akademik. Itulah plagiasi. Jadi memang bahaya ketika kita melakukan plagiasi. Dan cara menanggulangi plagiasi tersebut bisa dilakukan dengan melakukan parafrase atau menulis ulang gagasan milik orang lain tanpa merubah makna atau makna dari kalimat tersebut. Mungkin sekian dari saya presentasi terkait dengan penjelasan materi kepada teman-teman terkait dengan sukses susun penelitian melalui teknik parafrase. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua teman-teman.